Shalom jemaat Tuhan di GBI House of Bread Pamulang. Hari ini kita masuk di dalam minggu keempat di bulan Mei. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita pasti mengalami yang namanya proses, mengalami yang namanya itu satu tantangan dalam kehidupan ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi kita percaya bahwa bersama Tuhan Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bersama Yesus kita pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebelum mulai khotbah yang akan kita dengarkan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mari persiapkan hati saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang sedang kumpul di rumah bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Mungkin saudara yang lagi sendiri, mungkin di tempat kerja, di kamar kos, atau jauh dari keluarga. Mungkin saudara yang sedang ada di satu tempat dimanapun. Saya mau katakan Tuhan hadir bersama dengan saudara. Mari kita buka hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih bisa hidup, berarti ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang harus kami lakukan. Dan kami sungguh percaya, kami tidak takut menghadapi ini semua. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Roh Kudus hadir dalam hati kami. Maka kami mendapatkan kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Wah, Jesus. Engkau meneguhkanku, bahkan Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, katakan dengan iman, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Kami percaya Engkau memegang setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, suami kami, anak-anak kami, istri kami, pekerjaan kami, usaha kami, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Kami tetap berpegang kepadamu Tuhan. Kami tidak mau melepas tangan kami. Memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberimu kemenangan. Yesus memberimu kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat Tuhan di GBI House of Bread Pamulang. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama, walaupun kita mungkin ada di rumah atau di tempat lain. Walaupun kita ibadah secara online. Yang paling penting saudara bukan soal online atau outline-nya. Tapi yang paling penting adalah saudara dan saya tetap ada di dalam Tuhan. In line, in God. Tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Tetap berada di dalam garisnya Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin begitu banyak permasalahan demi permasalahan. Saya yakin sekali, siapapun kita hari-hari ini, sepertinya hidup ini digoncang. Sepertinya hidup ini mendapat proses yang begitu luar biasa. Tetapi saya mau katakan, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena ketika saudara menghadapi hal-hal seperti ini, bukan untuk menghancurkan kehidupan saudara, tetapi untuk membuat saudara semakin kuat dan semakin hebat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap hebat? Bagaimana supaya kita tetap berkemenangan? Bagaimana supaya kehidupan kita tetap namanya itu in line in God, tetap terfokus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita pikirkan, kita renungkan, siapa yang bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini? Karena COVID-19 ini adalah musuh yang tidak terlihat. COVID-19 ini bukan satu pribadi yang sosoknya kelihatan. Dan COVID-19 ini semuanya memerangi, semuanya sedang menyelesaikan. Mau orang percaya tidak percaya, ini menjadi musuh. Tetapi di balik ini kita percaya bahwa ada satu yang bisa menyelesaikan ini, yaitu kedaulatan daripada Tuhan. Kedaulatan daripada yang maha kuasa. Mungkin saudara bertanya, kok tidak Tuhan selesaikan ya? Kok tidak beres-beres ya? Saudara, makanya hari ini kita beribadah bersama-sama. Saya kasih tema khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu be still. Be still artinya tenanglah. Tetapi be still saya kasih kepanjangan kepada saudara. Believe in love Lord. Yaitu percaya kepada kasihnya Tuhan. Kenapa seseorang hari-hari ini, mungkin saudara bisa survei, bisa lihat. Begitu banyak orang, kalau misalnya Anda tanyakan, kalau COVID-19 selesai, kalau wabah ini selesai, maka apa yang kau akan lakukan? Sudah pasti orang-orang akan berkata, saya akan pergi liburan, saya akan pergi ke mall, saya akan pergi ngumpul-ngumpul, nongkrong, ngopi dan segala macamnya. Dan saudara bisa lihat, semua yang diucapkan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Semua yang diucapkan, semua yang dikatakan hanya ingin memuaskan keinginannya, saudara. Tetapi COVID ini mengajarkan kita untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID ini, yaitu virus dosa. Dengan adanya COVID-19 ini hidup kita semakin bersih, kita cuci tangan, kita mandi, kita semakin bersih, kita pakai masker. Tetapi sebelum COVID-19 ini ada virus yang lebih berbahaya, itu virus dosa. Sering sekali kita tidak pernah, mungkin kita jarang, dan kita tidak sadar. Dan kita tidak pernah membersihkan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kita santai saja, tenang saja. Kita habis nyakitin orang, mengecewakan orang, melakukan dosa sana sini. Tetapi kita tidak pernah bersihkan. Tetapi ketika virus ini datang yang hanya bisa menghancurkan, hanya bisa membunuh manusia tubuh kita. Kita begitu paniknya, kita begitu stresnya. Padahal dosa itu bisa menghancurkan saudara. Untuk bisa membuat saudara tidak masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, hari ini ada pesan Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau saudara hari ini khawatir, panik, cemas, ketakutan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6.
Matius pasal yang ke-6. Saudara bisa buka di rumah, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 6 ayat 25. Dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan saudara, ada dua hal yang Tuhan ingatkan, bahwa Tuhan sadarkan, ini yang berkata Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan bilang begini, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Lihat saudara, kalau kita melihat, kita mulai teliti, setiap hal yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita hanya soal makan dan minum dan pakai. Yaitu soal-soal materi, soal-soal kehidupan kita. Padahal firman Tuhan katakan, bukan saya mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bahwa kehidupan saudara bukan soal apa yang besok akan Anda makan, Anda pakai, Anda minum. Itu Tuhan sudah cukupkan. Bahwa itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Bukankah burung, bukankah dikatakan bunga di padang Tuhan hiasi? Apalagi saudara, orang-orang yang sangat-sangat Tuhan kasihi. Apalagi saudara, orang-orang yang sangat-sangat Tuhan sayangi. Pastikan saudara mengerti. Supaya kehidupan kita ketika menghadapi permasalahan, kehidupan kita menghadapi tantangan, kehidupan kita menghadapi kecemasan, ketakutan, itu kita bisa berkemenangan. Bukan berarti kita manusia yang super, yang tidak punya rasa takut. Bukan berarti kita manusia yang super, yang tidak punya rasa cemas, panik. Oh, saya pribadi juga merasakan. Ketika pandemik mulai datang, saya pribadi juga mengalami nama itu parno, saudara. Apakah saya demam dikit, batuk dikit? Bukan hal itu aja. Mulai lihat dalam keadaan keluarga bagaimana besok bisa makan, tidak. Besok bisa bayar ini, tidak. Sedangkan seluruh pelayanan di cancel. Seluruh jadwal di lockdown, saudara. Tapi ada pesan Tuhan. Bahwa hidup kita ini, bukankah hidup kita ini lebih penting, lebih berharga daripada makan, minum maupun pakai. Dan kadang kita menjadi manusia tidak pernah mengerti tentang hal itu. Kita bekerja hanya untuk makan, minum, pakai. Kita melayani kadang hanya untuk makan, minum, pakai. Kita melakukan segala sesuatu hanya untuk memuaskan, memenuhi kebutuhan hidup kita. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, di firman Tuhan ini saudara, sebelum manusia itu dijadikan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Dalam 6 hari penciptaan, 5 hari Tuhan sediakan untuk kebutuhan daripada manusia. Artinya apa? Sebelum COVID ini ada, sebelum virus ini ada, sebelum masalah ada, bahwa Tuhan sudah sediakan apa yang Anda butuhkan. Anda yang percaya katakan amin. Nah, ketika Anda percaya bahwa Tuhan sudah sediakan, tetapi ada satu pribadi yang ingin supaya hidup saudara tidak percaya. Anda tetap khawatir, Anda tetap cemas. Kenapa? Karena pandangan mata kita hanya sejauh mata memandang. Dan itu membuat sering sekali kita menjadi khawatir, bimbang tentang kehidupan ini. Tetapi hari ini saya mau katakan, kalau mata jasmani Anda hanya melihat hal-hal yang mencemaskan dan menakutkan, izinkan mata jasmani Anda tutup. Dan mulailah buka mata rohani saudara. Maka di situ Anda akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Bagaimana supaya saudara bisa tetap be still, tetap percaya, tetap tenang, tetap mengalami kasihnya Tuhan. Percaya itu artinya believe. Believe itu tidak hanya sekedar percaya tok saudara. Tetapi percaya itu harus be life, harus dihidupi. Kalau Anda percaya, maka Anda harus hidupi. Ambil contoh. Kalau misalnya Anda pergi ke toilet di mall, Anda melihat ada wastafel,
Wastafel yang sekarangnya itu adalah canggih saudara. Anda cukup sodorkan tangan saudara, maka air akan keluar. Tapi pertanyaan saya begini. Mengapa Anda percaya kalau Anda sodorkan tangan, maka airnya akan keluar? Anda tidak bisa bilang, ya percaya aja. Nggak bisa. Tetapi karena Anda bertindak, karena Anda menyodorkan tangan Anda ke wastafel tersebut, maka airnya keluar. Tapi kalau Anda tidak menyodorkan tangan Anda, maka airnya tidak akan keluar. Saya kasih simpel seperti ini supaya Anda percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi bukan bim salah bim. Tapi mujizat Tuhan terjadi ketika Anda melangkah, bertindak, Anda menyodorkan tangan, Anda berserah kepada Tuhan, Anda bersabda kepada Tuhan, Anda berdoa kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Maka ada poin-poin yang kita lihat bagaimana ya supaya aku tetap be still, tetap tenang. Bagaimana supaya aku tetap kuat berkemenangan di dalam Tuhan. Nanti saudara baca di rumah Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Tapi hari ini saya hanya bahas 2 ayat saja. Ayat yang pertama, ingat pesan Tuhan. Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Bukan tidak boleh khawatir saudara. Bukan tidak boleh, tapi jangan. Jangan sama tidak 2 hal yang berbeda. Jangan itu berarti Anda berada dalam posisi, situasi yang sedang Anda alami. Jadi ketika dibilang jangan takut, berarti saudara berada dalam posisi takut. Tapi ketakutan itu harus Anda atasi. Oke? Nah, Anda dan saya adalah biji matanya Tuhan. Anda dan saya adalah umat pilihannya Tuhan. Maka 2 hal yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak khawatir, jangan khawatir, jangan panik, jangan takut. Kalau Anda panik, khawatir tentang apa yang Anda makan dan minum pakai, harusnya Anda jangan fokus kepada itu. Fokuslah kepada pemberi makan dan minum pakai itu, yaitu Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap tenang? 1 ayat lagi saudara. Di ayat 33. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan saudara. Supaya bisa mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Ingat, masalah ini gak pernah pergi dalam kehidupan kita. Tetapi supaya kita bisa menang menghadapi kekhawatiran ini, maka Tuhan berkata, Tuhan Yesus berbicara, dia bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Harus ada perbedaan antara anak-anak Tuhan sama anak-anak yang di luar Tuhan. Harus ada perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Karena ayat 31 dikatakan, di 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia cari makan, minum dan segala macam. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa Allah sanggup mencukupi segala kebutuhannya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama dia lakukan adalah supaya dia tetap tenang dan dia percaya bahwa Allah mencukupi kebutuhannya. Maka yang pertama dia katakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah, saudara. Apa artinya? Carilah dahulu kerajaan Allah berarti kita memberikan tubuh, jiwa dan roh kita dipimpin oleh Allah. Hari-hari ini siapa yang memimpin saudara? Hari-hari ini siapa yang memimpin keluargamu? Usahamu, bisnismu, pekerjaan. Jangan-jangan yang memimpin jabatan kita, kuasa kita, keuangan kita, kekayaan kita, kehebatan kita. Tetapi hari ini dibuktikan bahwa yang bisa memimpin semuanya, yaitu ketika saudara berada di dalam kerajaan Allah, the kingdom. Kultur harus ada dalam kehidupan saudara, budaya kerajaan Allah. Kalau Allah yang memimpin saudara, siapa yang menjadi lawan? Tidak ada. Itu poin yang pertama.
Jadi saudara harus tularkan kepada keluargamu, usahamu, bisnismu. Semua harus dipimpin oleh Tuhan. Makanya hari-hari ini di GBHOB kita diajak untuk mesbah keluarga. Setiap hari mesbah keluarga. Saudara harus mendengar pesan dari gembala. Saudara harus melihat bahwa tanpa mesbah keluarga, tanpa firman Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan bisa menang menghadapi kehidupan ini. Karena firman Tuhan ya dan amin, dan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Ayo hidupi firman Tuhan. Ajar suami, istri, anak-anakmu untuk kuat di dalam pimpinan daripada firman Tuhan. Lalu poin yang kedua dikatakan di sini, setelah carilah dulu kerajaan Allah, maka dikatakan dan kebenarannya. Apa tuh kebenarannya? Firman. Apa tuh kebenarannya? Perintahnya. Apa tuh kebenarannya? Kebenarannya yaitu yang ada di dalam firman Tuhan ini. Maka poin yang kedua saudara, ketika dikatakan dan kebenarannya, maka izinkan perintah-perintah Tuhan Anda hidupi dalam kehidupan saudara. Jangan terlalu banyak dengar media-media sosial yang hanya membuat saudara semakin hari semakin ketakutan, panik, cemas. Tapi banyaklah mendengar suara Tuhan. Karena siapa yang pagi hari menyapa Tuhan, maka hari itu dia akan bisa menyapu setiap perkataan-perkataan daripada si iblis. 2 poin yang hari ini saya bagikan kepada saudara. Supaya saudara bisa menang menghadapi pandemi COVID-19, krisis ekonomi yang ada. Maka Tuhan katakan be still. Karena dengan tinggal tenang, maka di situ terletak kekuatanmu. Tinggal tenang, maka engkau bisa berdoa. Tinggal tenang, maka engkau akan dipimpin oleh kerajaan Allah dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau ada dari saudara mengalami sakit secara tubuh, kita akan berdoa sebentar. Kalau ada dari saudara yang bingung masalah keuangan, ekonomi, kita berdoa bersama-sama. Kalau ada saudara bingung masalah usahamu, pekerjaanmu, ayo. Jangan katakan kepada orang-orang, tapi katakan kepada Tuhan. Maka dari surganya, dia akan mendengar. Saudara yang lagi kumpul bersama keluarga, yuk bergandengan tangan bersama suami, istri, anak-anak. Dan saya kasih pesan, selesai ibadah ini, urapi keluargamu, urapi rumah. Kalau engkau sendiri, pegang tangan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dan saya akan tutup dalam doa. Ku tidak takut, sebab Kau beserta. Ku tidak kuatkan iman. Mari mulai undang Roh Kudus, kerajaan Allah datang dalam usaha rumah. Mari mulai percaya, bangkitkan iman. Mari saudara, Elia Tuhan pelihara, janda di Sarfat Tuhan pelihara, perkawinan di Kana Tuhan pelihara, hidupmu hari ini Tuhan pelihara. Mari sama-sama katakan Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, katakan kemenangan, apapun keadaanmu, apapun kondisimu. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Biar musik memuji Tuhan. Bapak, aku berdoa buat keluarga demi keluarga. Aku berdoa buat yang laki-laki dan perempuan.
Aku berdoa buat para orang tua, para umas lansia. Aku berdoa buat anak-anak remaja, anak-anak balita, batita. Aku berdoa buat setiap generasi. Biarlah hari ini Tuhan, khawatir kami, Tuhan ganti dengan kemuliaan Tuhan. Worry kami, Tuhan ganti dengan your glory. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Angkat beban yang berat. Lepaskan yang terikat. Dan biarlah hari-hari ini setiap anak-anak Tuhan mengalami terobosan secara ekonomi keuangan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari Minggu ini. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.